Oke lor, inilah hasil dari tanam cutting atau stek dari pohon kelor yang umurnya kurang lebih 1 minggu ya. Jadi sebelumnya daripada nanti saya nge-review, saya membuat video ini, saya tunggu 1 minggu kemudian. Nah, ini ada petanda kehidupan, ternyata 1 minggu setelah tanam ya sudah keluar tanda-tanda kehidupan. Tuh ya, tuh itu juga lur. Jadi ternyata itu dari bawah ternyata keluar tanda-tanda kehidupan. Ini juga ya. Jadi dari sekian itu yang ada tanda-tanda kehidupan, ada beberapa polybag ya. Ini ada tanda-tanda kehidupan yang besar ya, besar, ada tanda-tanda kehidupan lur. Yang lain kayaknya mati lur, masih hijau, tapi udah 1 minggu kayaknya ini udah nggak hidup. Jadi dari sekian cutting atau sekian tuh lur, jadi ada tanda-tanda kehidupan. Nah itu lur 1 minggu setelah ditancapkan ya. Oke, itu hasilnya ya. Jadi nggak perlu saya review lagi nantinya. Oke, terima kasih. Selamat menonton dan menyaksikan video tutorialnya selengkapnya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Tianada, sahabat Tianada Seantero. Mudah-mudahan kabarnya hari ini semuanya ya, semuanya lor, semuanya saya doain, sharing doa kita, mudah-mudahan kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, sehat bahagia selalu ya lor ya. Oke lor, hari ini ya Tianada masih senantiasa akan berbagi tips, trik, tutorial ya tentang tanaman, tentang buah, dan tentang tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini lur, Tianada akan berbagi bagaimana cara kita memperbanyak atau menanam atau budidaya yang mudah, yang praktis, yang paling jitu, yang paling top tier yaitu kita mulai budidaya kelor ya. Karena cara budidaya daun kelor itu sangat mudah dan sangat menguntungkan ya lor ya. Kita tahu bahwa batang kelor itu adalah batang yang berkayu, tegak, kemudian kayunya itu putih, kotor gitu. Nah, kulitnya itu sangat tipis ya lor ya. Kulitnya sangat tipis dan permukaannya itu kasar ya. Kemudian buah kelor itu memiliki bentuk segitiga sebagaimana yang disebut dengan kelentang atau kelentang kalau bahasanya. Nah, bijinya itu dapat disayur ya. Nah, budidaya kelor itu bisa generatif dan vegetatif. Nah, cara budidaya kelor itu bisa dengan biji atau generatif atau vegetatif atau stek cabang atau stek batang ya lor ya. Kalau kita menggunakan biji, teknik stek batang ya bisa juga. Jadi lebih cepat mana? Sama-sama lebih cepat ya lor ya. Semua butuh proses tentunya. Nah, persiapan bibit kelor dari stek batang yang akan Tian lakukan itu pertama-tama kita sediakan dulu ya lur ya alat dan bahannya. Dan alat dan bahannya itu ada polybag, kemudian yang sudah isi tanah dan pupuk, kemudian sekam ya. Jadi ini polybag ini sudah saya siapkan jauh-jauh hari karena media yang sudah siap itu
seperti itu sudah ditumbuhi beberapa rumput, itu menandakan media ini sudah siap kita gunakan. Kemudian kita gunakan pisau ya, pisau. Kemudian kita ada perangsang akar seperti biasa. Kalau kita mau nyetek atau menanam bibit dari cutting atau cabang atau batang tanaman itu sendiri ya, kita mempercepatnya pertumbuhan akarnya dengan menggunakan bawang merah. Kemudian saya di sini saya siapkan pakai gorok ya lur ya, untuk untuk memotong tanaman atau cabang atau batang kelor itu sendiri. Oke lur. Nah, langkah-langkahnya lur, selain media atau bahan dan itunya sudah siap, maka yang perlu kita siapkan yaitu tadi ya, batang kelornya dengan menggunakan pisau atau kita potong dulu. Pertama-tama kita potong ya, kita potong batang kelornya lur. Jadi kita potong dulu batang kelornya ini ya, seperti ini kita potong dulu ya. Nah, goroknya nggak mempan, salah bawa ambil gorok. Nah, gitu loh, kita potong. Nah seperti ini loh, kurang lebihnya kita siapkan dulu batang-batangnya dan cabang-cabangnya daun kelor ya. Kita potong biar rapi. Cepat langsung pertumbuhan akarnya lur. Sebenarnya tidak ada perlakuan khusus ya, bisa pakai perangsang. Ini dipotong kurang lebih panjangnya ya lur ya, kurang lebih panjangnya 30 sampai 50 cm ya lur ya. Itu. Jadi kita potong tadi batang ini sudah saya ambil dari indukannya, kemudian kita potong-potong ya. Kita potong-potong seperti ini. Nah nanti seperti ini ya, batangnya agak lunak, jadi agak nggak terlalu sulit kita untuk menanamnya. Dua. Nah begitu seterusnya lur. Ini cara kita budidaya memperbanyak bibit kelor dengan stek batang. Patah. Batangnya lunak sekali lur. Anggus lur, sorry lur. Oke lur, sudah siap kita tanam ya. Kita potong-potong kurang lebih 35 sampai 50 cm ya. Oke lur, selanjutnya ya, setelah tadi dipotong-potong ya, maka sebelumnya saya beritahu sedikit tentang beberapa ya manfaat daun kelor untuk kesehatan ya. Ternyata ya kita tahu bahwa daun kelor ini nggak cuma bisa kita untuk sayuran, dicampuran untuk kita sayur bening dan sayur tumis atau pokoknya untuk disayur. Ternyata kerap daun kelor itu bisa digunakan untuk obat-obatan tradisional karena
manfaat dari daun kelor itu ternyata bukan mitos lor. Jadi ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa daun kelor itu disebutkan di situ salah satunya memberikan manfaat untuk kesehatan, seperti memberikan nutrisi untuk tubuh. Nah, itu katanya. Jadi itu bukan mitos lagi karena bisa memberikan nutrisi untuk tubuh. Ya. Itu sekitar 20 gram daun kelor itu bisa terkandung nutrisi, ya, ada protein, kemudian ada vitamin, ya, B6, vitamin C, dan zat besi, kemudian vitamin A, magnesium, banyak ya lor ya. Nah itu tadi. Yang kedua katanya kaya akan antioksidan. Nah itu lor ya. Jadi antioksidan itu biasanya berfungsi untuk melindungi tubuh dari dari radikal bebas gitu. Kemudian lagi bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Nah itu ya, sayangnya belum banyak katanya penelitian yang mengungkapkan daun kelor dalam hal ini gitu lor ya. Kemudian 4, membantu meredakan peradangan. Nah itu, jadi ternyata manfaatnya itu banyak sekali lor ya. Itu. Kemudian apalagi selain meredakan peradangan, jadi menurunkan kolesterol, melindungi tubuh dari keracunan arsen, atau membantu mengatasi kanker. Itu kalau tidak salah. Pokoknya banyak aja 22 manfaat atau berapa, nanti bisa googling atau bisa tanya Mbak Google ya, yang bisa membantu menyebutkan apa saja manfaatnya. Itulah salah satunya, diantaranya baik untuk daya ingat kalau nggak salah seperti itu, kemudian baik untuk jantung, mencegah anemia, nah, kemudian mengatasi infeksi bakteri, kemudian baik untuk wanita menopause ya, betullah. Kemudian baik untuk anak yang malnutrisi dan banyak lain lah gitu ya. Itu jadi jadi itulah sedikit informasi mengenai manfaat yang terdapat dalam daun kelor. Jadi sedikit lur ya informasinya. Jadi ya bukan untuk informasi paten, tapi lanjutnya bisa ditanyakan kepada dokter atau para ahlinya. Ini cuma sekedar informasi saja gitu lur ya. Lanjut lur, kita menanam batang atau stek kelor ini. Nah setelah seperti ini lur, seperti ini tinggal kita olesin, karena kita mempercepat pertumbuhannya. Kita biasa menggunakan bawang merah. Ini sudah terbukti lur ya, bukan mitos lagi. Jadi kita olesin dulu bawang merahnya sini, sekitar kita pemotongan bawah. Kenapa saya potong melingkar? Biar tumbuh akarnya lebih banyak dari ditimbang dipotong runcing. Nah atasnya yang dipotong runcing gitu ya, biar nanti ketika hujan ya langsung jatuh ke bawah. Nah ini tancepin langsung lur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu dan seterusnya. Kita tinggal oles-olesin daun kelornya ya lur. Daun kelornya kemudian tancepin lagi. Ya. Nanti nggak tanam semua, ini ada beberapa aja. Oke lur. Itu lur ya. Kita tanam seperti ini. Ya. Ini ditanam di polybag lur. Nanti setelah persemaian ini tumbuh tunas di sela-sela batang ini, nanti kita pindahkan ke ke tanah langsung gitu ya. Nanti tempatkan di tempat yang teduh, yang tidak terpapar atau terkena sinar matahari langsung. Terusnya gitu. Ini menandakan ini timbulnya akar sebenarnya. Ini rintik-rintik atau bintik-bintik putih ini bisa munculnya akar itu nantinya.
ya. Karena biasanya kalau mau ditanam langsung ya tanpa perangsak, ini untuk mempercepat saja lur, biar cepat keluar akarnya. Nah, begitu lur kurang lebih cara kita menanam, memperbanyak budidaya bibit daun kelor dengan cara setek atau dengan metode teknik setek cabang atau setek batang dari daun kelor itu sendiri. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi nggak perlu kita sungkup. Ini tanahnya nggak perlu saya siram karena masih lembab, masih posisi basah. Nah, seperti ini ya. Apakah pernah disungkup? Ya, kalau kita tidak punya tempat untuk menaruh peneduhan ya perlu kita kasih sungkup biar tidak kena langsung matahari. Nah, itu loh. Ini kita tempatkan di tempat teduh dan kita perhatikan setiap harinya medianya ini jangan sampai kering. Jadi pantau terus ya, agar selalu lembab tapi tidak terlalu becek gitu ya. Mungkin itu ya lor kurang lebihnya bagaimana cara jitu mempermudah kita memperbanyak daun kelor dengan cara metode teknik setek cabang atau setek batang atau generatif. Oke lor, terima kasih, semoga video Tian Ada ini bermanfaat, menginspirasi, dan Tian Ada ucapkan selamat berkebun dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.